bahas yaitu perbandingan antara jurnal acuan dengan judul pengukuran kinerja rantai pasok menggunakan metode skor dan AHP pada unit pengantongan pupuk urea PT Dwi Matama Multikarsa Semarang dengan jurnal pembanding dengan judul Analisis Manajemen dan Kinerja Rantai Pasok Agribisnis Buah Stroberi di Kabupaten Bandung. Dan poin-poin pembahasan kita yaitu latar belakang, terus teori pendukung, metode penelitian, hasil, serta kesimpulan. Oke, langsung ke latar belakang pada jurnal acuan, yaitu PT Dwi Matama Multikarsa atau PT DMK merupakan perusahaan pengantong pupuk urea di Semarang. Dalam menjalankan aktivitas rantai pasoknya, perusahaan ini sering mengalami masalah mulai dari proses pengadaan, produksi, hingga pengiriman. Pada proses pengadaan, perusahaan ini sering mengalami keterlambatan raw material sehingga berpengaruh pada keterlambatan waktu proses produksi yang berujung tidak tercapainya target volume produksi pengantongan pupuk dan perlambatan pengiriman. Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi pengenaian kinerja rantai pasok perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui performasi kinerja rantai pasok, mengidentifikasikan indikator yang bermasalah, serta menentukan usulan perbaikan pada indikator tersebut. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pengukuran kinerja rantai pasok menggunakan metode skor yang dapat mengukur seluruh proses inti rantai pasok dari hulu hingga hilir. Untuk latar belakang jurnal pembanding, Kabupaten Bandung merupakan salah satu kawasan sentra produksi komoditas buah unggulan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Jawa Barat, salah satu komoditas buah yang menjadi unggulan dari Kabupaten Bandung adalah stroberi. Demikian pula mengacu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan atau BPMP. Manajemen rantai pasokan komoditi pertanian berbeda dengan manajemen rantai pasokan komoditi non pertanian karena berkaitan dengan sifat dari produk pertanian yang mudah rusak, kemudian proses penanaman, pertumbuhan dan pemanenan tergantung pada iklim dan musim. Teori pendukung pada kedua jurnal ini memiliki beberapa teori. Yang pertama yaitu di jurnal acuan, yaitu model skor digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja total rantai pasok perusahaan. Model ini meliputi penilaian terhadap pengiriman dan kinerja pemenuhan permintaan, pengaturan inventaris dan aset, fleksibilitas produksi, jaminan, biaya proses, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian kinerja keseluruhan pada sebuah rantai pasok dari SCC 2012. Yang kedua yaitu menurut Sumiati tahun 2006 bahwa tingkat pemenuhan performasi didefinisikan oleh normalisasi dari indikator performasi tersebut. Setiap indikator memiliki bobot yang berbeda-beda dengan skala ukuran yang berbeda-beda pula. Dan yang terakhir yaitu AHP. AHP adalah metode untuk memecahkan satu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen, dalam susunan yang hierarki dan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif. Dan dari pendukung pada jurnal pembanding yaitu rantai pasokan merupakan segala aktivitas yang terintegrasi termasuk di dalamnya juga aliran informasi yang berkaitan dengan tiga aspek yaitu sumber, proses produksi, dan proses pengantaran produk. Terus kemudian manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau disingkat SCM berkaitan dengan manajemen atau pengolahan aliran bahan baku dan jasa, proses produksi dan proses pengantarannya sepanjang aliran rantai pasokan. Tujuan dari SCM adalah mengintegrasikan aliran barang dan jasa serta informasi sepanjang
kuesioner, yaitu kuesioner validitas KPI, kuesioner penentuan skor, dan kuesioner penentuan bobot. Penentuan skor ini juga memiliki kuesioner yang diisi oleh manajer atau kepala bagian pengadaan, teknik, dan produksi. Selanjutnya, skor tersebut akan diolah melalui metode normalisasi SNOM, the board. Normalisasi ini digunakan untuk menyamarkan parameter sehingga dapat menentukan skor sebenarnya dari setiap indikator KPI. Kuesioner yang ketiga adalah kuesioner perbandingan berpasangan. Kuesioner ini digunakan untuk menentukan bobot tiap indikator KPI. Kuesioner pengisian bobot ini hanya diisi oleh 3 orang yang dianggap sebagai pakar karena nantinya akan diolah menggunakan metode AHP. Dan metode penelitian pada jurnal pembanding yaitu subjek penelitian adalah agribisnis stroberi di Kabupaten Bandung, sedangkan objek penelitian adalah analisis manajemen dan kinerja rantai pasokan atau supply chain manajemen agribisnis buah stroberi di Kabupaten Bandung. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan dukungan data-data kuantitatif. Fokus dan tujuan penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan acuan untuk memilih sumber data dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari jurnal acuan terdapat proses rantai pasok pada PT DMK sesuai pada gambar yang terdapat di slide, yaitu terdapat alur rantai pasok pupuk ditunjukkan pada gambar 2. Proses sort dalam penelitian ini meliputi proses pengadaan material utama yaitu pupuk yang disuplai dari PT Pusri serta pengadaan material penunjang kegiatan produksi seperti benang jahit, karung, peralatan untuk memelihara mesin dan lain sebagainya. Proses pengadaan tersebut mencakup kegiatan penjadwalan, pengiriman dari pemasok, menerima, pengecekan, dan memberi otorisasi pembayaran untuk barang yang dikirim pemasok. Proses make pada penelitian ini meliputi seluruh kegiatan di produksi pengantongan pupuk, mulai dari proses penanganan pupuk berbentuk curah atau bulk handling system, pengantongan pupuk atau bagging system, hingga proses trucking pupuk melalui bag handling system. Selanjutnya di sini juga terdapat hierarki skor. Hierarki proses ini yaitu atribut kinerja dari matrik pengukuran ditunjukkan pada gambar 3, yaitu terdapat dari bagian-bagiannya ada plan, score, make, terus dan lain sebagainya. Hingga selanjutnya yaitu penentuan total nilai kinerja rantai pasok. Hasil pengukuran total nilai kinerja rantai pasok pada PT DMK ditunjukkan pada tabel 4 seperti pada gambar di samping. Sini ada nilai bobot, merek, skor, dan tabel nilai tiap merek. Merupakan hasil kinerja antara masing-masing bobot dan skor yang didapat dari proses hierarki skor yang di atas tadi. Setelah mendapatkan nilai ini, kemudian kita dapat memunculkan analisis indikator kinerja dan strategi rekomendasinya terdapat pada jurnal yang kita analisis. Kemudian hasil penelitian pada jurnal pembanding secara umum rantai pasokan stroberi di Kabupaten Bandung mengikuti pola yang termasuk kategori multi saluran. Pola-pola tersebut dapat digambarkan sebagai berikut yang tertera di PPT. Manajemen rantai pasokan stroberi di Kabupaten Bandung di satu sisi masih termasuk kategori tradisional di mana mayoritas petani kecil atau menengah langsung menjual kepada pedagang pengepul tanpa melakukan sortasi dan grading atau yang dikenal dengan sistem upres. Proses sortasi dan grading dilakukan oleh antara lain pedagang pengepul dan supplier. Sementara itu di sisi lainnya manajemen rantai pasokan stroberi juga telah memiliki pola kemitraan di mana telah ada kontrak kerjasama biasanya terjadi pada tingkat supplier middleman dengan supermarket, restoran, hotel juga dengan pedagang besar di
besar. Lanjut ke kesimpulan. Jadi yang pertama dari saya, Iwan Firdaus. Kesimpulan dari jurnal pembanding yang pertama adalah secara umum rantai pasokan stroberi di Kabupaten Bandung mengikuti pola yang termasuk kategori multi saluran, yaitu rantai pasokan hulu, rantai pasokan internal, dan rantai pasokan hilir. Yang kedua, manajemen rantai pasokan stroberi di Kabupaten Bandung masih termasuk kategori tradisional, di mana mayoritas petani kecil atau menengah langsung menjual kepada pedagang dan pedagang pengepul tanpa melakukan sortasi. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor pendorong dalam mengembangkan agribisnis stroberi di Kabupaten Bandung, antara potensi pengembangan stroberi sebagai agrowisata. Kemudian kesimpulan yang keempat, dari hasil analisis kinerja rantai pasokan dapat diketahui bahwa rantai pasokan stroberi di Kabupaten Bandung termasuk kategori tidak efisien, terlihat dari margin keseluruhan yang sangat besar dalam arti masing-masing anggota rantai pasokan mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian dari Puput Puspita Purwasari, kesimpulannya dari jurnalnya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari 35 KPI rantai pasok, terdapat 30 KPI rantai pasok yang sesuai diterapkan di PT DMK. Kemudian yang kedua, dari 30 indikator kinerja rantai pasok perusahaan yang telah terpilih setelah dilakukan proses scoring dan pembuatan, didapatkan total nilai kinerja rantai pasok PT DMK sebesar 73,344. Dari 30 indikator kinerja rantai pasok perusahaan yang telah terpilih setelah dievaluasi satu persatu, terdapat 13 indikator kinerja yang masih berada dalam kondisi average dan margin. Dan kesimpulan yang terakhir, yaitu sesuai hasil penelitian, sebagai besar masalah rantai pasok yang dialami PT DMK adalah kurangnya koordinasi antara stakeholder seperti supplier, perusahaan, dan distributor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.